Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama membuka hati kita, pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti lebih dalam akan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
Salam Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sangat senang kembali dapat bertemu pada pagi hari yang indah ini. Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik yang ada di Ufuk Barat, dari Sabang sampai ke Maruke maksud saya, Ufuk Timur Bapak Ibu. Demikian juga dengan saudara-saudara yang ada di luar negeri. Halo, Malaysia, salam. Kemudian Amerika, negara bagian California, kemudian untuk minggu ini diduduki oleh Australia, kemudian Singapura, Timor Leste, dan Taiwan, dan negara-negara lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mari kita langsung saja Bapak Ibu, kita berdoa. Kembali tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, dan pengurapan. Bila kiranya urapan-Mu yang baru tercurah atas kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, saudara sekaliannya, untuk melakukan perjalanan. Nah, ini melintas kita Bapak Ibu ya, pergi ke satu wilayah melalui Alkitab. Kita akan mempelajari kitab Wahyu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca literatur atau khotbah-khotbah para pendeta yang diurapi ya Bapak Ibu, bahwasanya kitab Wahyu ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes ya, rasul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu ya, salah satu rasul maksud saya ya, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, kita tahu bagaimana Rasul Yohanes Bapak Ibu pada waktu itu diasingkan oleh pemerintah pada waktu itu, karena memang pengaruh Rasul Yohanes itu sangat luar biasa pada waktu itu Bapak Ibu, karena banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akhirnya jadi mengenal Tuhan karena pelayanan daripada para rasul, dan salah satunya adalah Rasul Yohanes Bapak Ibu. Dan pemerintah pada waktu itu, Kekaisaran Romawi Bapak Ibu, berpikir bahwasanya keberadaan Yohanes dalam memberitakan Injil damai sejahtera itu mulai mempengaruhi suasana keadaan Bapak Ibu pada waktu itu, sehingga kerajaan atau kekaisaran pada waktu itu berpikir ya Rasul Yohanes itu sangat berbahaya Bapak Ibu, sehingga dia harus diasingkan di satu pulau yang terpencil Bapak Ibu ya, yang benar-benar uncivilized Bapak Ibu ya, yang tidak berpenghuni. Di sanalah Rasul Yohanes diasingkan Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, apakah setelah Rasul Yohanes diasingkan dari keramaian Bapak Ibu, dari pusat kota, sehingga Tuhan tidak berkomunikasi? Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan justru Tuhan berkomunikasi Bapak Ibu. Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia yang akan datang Bapak Ibu, sehingga apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes Bapak Ibu melalui satu penglihatan ya Bapak Ibu, di mana dia diundang oleh Tuhan Bapak Ibu, sehingga rohnya terangkat ke surga, lalu Tuhan perlihatkan, Tuhan singkapkan Bapak Ibu apa-apa yang bakalan terjadi, yang akan terjadi Bapak Ibu. Dan itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes, oleh Tuhan Yesus diperintahkan harus ditulis di dalam satu kitab Bapak Ibu. Dan kitabnya itu kita kenal dengan sebutan sekarang ini kitab Pewahyuan, The Book of Revelation Bapak Ibu ya, jadi kitab Pewahyuan. Mari Bapak Ibu kita lanjut saja, karena ini seru Bapak Ibu ya. Kalau petualangan ini wah, tantangannya Bapak Ibu very challenging Bapak Ibu ya, dan saya sangat suka Bapak Ibu ya. Memang kalau untuk Jumat-Jumat awam ya, disarankan ya harus didampingi oleh mentor, oleh kakak rohani, bapak rohani Bapak Ibu ya, supaya jangan disesatkan oleh iblis Bapak Ibu, karena banyak simbol-simbol Bapak Ibu yang harus dipecahkan Bapak Ibu ya, rahasia-rahasia. Nah tentu pagi hari ini kita minta Roh Kudus Bapak Ibu untuk membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita dapatkan inti pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes
Lalu apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu Bapak Ibu, itu kembali dibagikan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Nanti saya akan bicara tentang 7 jemaat Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan 7 jemaat itu Bapak Ibu. Jadi Rasul Yohanes mulai menuliskannya dalam bentuk surat Bapak Ibu kepada 7 jemaat untuk menguatkan kehidupan iman, kehidupan rohani mereka terhadap Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita langsung saja Bapak Ibu. Hari ini kita akan baca Bapak Ibu ya dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Langsung saja kita baca di sini ya. Demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes Bapak Ibu. Jadi Yohanes di sini adalah Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus ya, salah satu rasul yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Memang kalau kita lihat Bapak Ibu, pelayanan, perbedaan antara pelayanan Yohanes dengan Petrus Bapak Ibu itu sangat beda. Kalau Petrus kita kenal Bapak Ibu, dia ibarat mesin mujizat Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal perkara-perkara sign and wonders and miracle, nah itu miliknya Petrus Bapak Ibu, luar biasa. Nah sementara Rasul Yohanes enggak pula Bapak Ibu. Nah makanya saya katakan ya, setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu memang diberikan oleh Tuhan dengan karunia-karunia yang berbeda. Nah oleh karena kita sebagai tubuh Kristus itu harus saling menghargai, saling menghormati, saling menopang, jangan malah saling menyalahkan, merasa dirinya paling hebat. Nah para rasul pada waktu itu mereka mengerti Bapak Ibu. Nah, meskipun Rasul Yohanes dalam perkara sign and wonders and miracle tidak sehebat Petrus Bapak Ibu, tapi di dalam revelation, pewahyuan Bapak Ibu, kalau kita membaca ya kitab yang ditulis oleh Yohanes Bapak Ibu, itu sangat dalam dan dalam Bapak Ibu ya. Benar-benar memerlukan hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk memahami kedalaman apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes Bapak Ibu. Nah jadi memang setiap hamba Tuhan punya pelayanan masing-masing, karunia masing-masing. Demikian juga Bapak Ibu dan saya juga ya, kita diberikan karunia masing-masing. Amin Bapak Ibu. Mari kita maju lagi Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi adalah ayat yang pertama. Lalu di ayat yang kedua, di sana dikatakan Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Sehingga apa yang dia lihat Bapak Ibu itu ditulis dan disampaikan kepada 7 jemaat Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah dia. Dia itu siapa Bapak Ibu? Saudara dan saya, kita semuanya Bapak Ibu sangat berbahagia kita pagi hari ini Bapak Ibu, karena Tuhan singkatkan lagi, Tuhan ajar kita, Tuhan ingatkan kita bahwasanya apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil Bapak Ibu, itu juga berlaku kepada kita yang hidup pada abad 21 ini, di mana kita hidup pada zaman akhir Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi Alkitab katakan bahagialah. Saya yakin Bapak Ibu juga berbahagia. Saya juga bahagia Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan akan bawa kita Bapak Ibu masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Kita mulai melakukan petualangan bersama dengan Tuhan, dan ini sangat seru Bapak Ibu. Sangat seru sekali ya. Dan saya suka hal-hal yang sifatnya petualangan Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu juga suka. Jangan tinggalkan pertemuan kita ini. Amin Bapak Ibu ya. Stay tune ya. Ayo tetap merapat Bapak Ibu. Haleluya ya. Lalu di sini dikatakan ya, di ayat 3 tadi itu ya Bapak Ibu ya, ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Waktu siapa yang sudah dekat? Tentu waktu kedatangan Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. The second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu sudah dekat Bapak Ibu. Kapan? Nggak tahu Bapak. Kapan Tuhan Yesus juga nggak tahu. Bapa lah yang tahu Bapak Ibu. Tapi dikatakan sudah dekat. Artinya apa Bapak Ibu? Pagi hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu, diajarkan kembali, didorong kembali Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri Bapak Ibu. Sehingga ketika waktunya tiba-tiba datang Bapak Ibu,
kita sudah siap, ya. Maksudnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu. Ketika dia datang, Bapak Ibu, maka dia akan menjemput kita di awan-awan permai, Bapak Ibu, untuk kita boleh diangkat semuanya, Bapak Ibu. Jangan ada yang tertinggal. Kan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, apakah kita terangkat nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu? Ya, kalau kita masih ada di dunia ini, itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Percaya tidak kita pada firman yang disampaikan pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya dan saya yakin-yakinnya kita yang bergabung pada pagi hari ini, Bapak Ibu, ya, walaupun keadaan sangat berat, tapi kita hadir, Bapak Ibu, untuk mendengar firman. Kita semuanya terangkat. Amin, Bapak Ibu. Mari katakan amin, Bapak Ibu, ya. Kita semuanya terangkat, Bapak Ibu, ya. Haleluya. Lalu di ayat yang keempat, Bapak Ibu, di sini dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya ketujuh jemaat, ya, ketujuh jemaat ini merupakan simbol bilangan, Bapak Ibu, ya. Jadi ketujuh jemaat di dalam Alkitab ini, khususnya kitab Wahyu, ada beberapa puluh kali dicatat mengenai bilangan 7 ini, Bapak Ibu, ya. Misalnya 7 gereja, 7 jemaat, 7 roh Allah, 7 materai, 7 guru, 7 cawan, 7 kepala, 7 berkat, Bapak Ibu. Ini merupakan atau menjelaskan tentang, Bapak Ibu, bilangan sempurna, yaitu tentang kesempurnaan atau kepenuhan daripada Roh Kudus, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan ajar kita bagi hari ini, Bapak Ibu. Nah, jadi ini 7 jemaat maksudnya seluruh gereja yang ada di Asia Kecil, Bapak Ibu. Nah, jadi Asia Kecil pada pemerintahan Romawi pada waktu itu jangan ditarik pengertiannya sekarang, Bapak Ibu, ya. Ini nggak ada kaitannya dengan benua Asia, Bapak Ibu, enggak, ya. Ini satu wilayah, Bapak Ibu, ya, Minor Asia. Dalam bahasa Indonesia itu Minor Asia, Bapak Ibu. Jadi Asia Kecil di satu wilayah yang sekarang ini, Bapak Ibu, ya, itu ada di wilayah Turki Barat, Bapak Ibu, ya. Turki Barat, Bapak Ibu. Bayangin, ya, kita lihat, Bapak Ibu, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu, Bapak Ibu. Padahal Turki Barat ini adalah merupakan salah satu pusat kekristenan yang ada di dunia, Bapak Ibu. Tapi kita lihat sekarang, Bapak Ibu, apa yang terjadi di Turki, Bapak Ibu. Nah, ya, justru yang terjadi sekarang malah Bani Kedar dan Nebayot, Bapak Ibu. Ya, kemana itu semua orang-orang Kristen, Bapak Ibu? Kita akan belajar seperti maksud saya, kita akan belajar, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan, ya, yang dulunya wilayah ini menjadi pusat kekristenan di dunia, Bapak Ibu, justru sekarang itu menjadi wilayah Kedar dan Nebayot, Bapak Ibu. Mengapa itu bisa terjadi? Kita akan dalami, Bapak Ibu. Petualangan kita akan semakin jauh nanti, Bapak Ibu. Wah, ini siap-siap, Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Haleluya, ya. Nah, jadi di sini dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, maksudnya 7 gereja yang ada di Turki Barat. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari 7 roh yang ada di hadapan tahtanya tadi, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi ini adalah pesan apa yang didapatkan oleh Rasul Yohanes melalui penglihatan, Bapak Ibu. Itu disampaikan ke seluruh gereja yang ada di Turki Barat, di Asia Kecil, Bapak Ibu, ya. Lalu di ayat ke-5 di sana dikatakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, Bapak Ibu. Nah, ini, Bapak Ibu, ya. Jadi nanti pada akhirnya memang Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan itulah berakhirnya pemerintahan yang dikuasai oleh iblis, setan, roh-roh jahat, Bapak Ibu, ya. Jika hari-hari ini kita menghadapi tekanan-tekanan, masalah, gangguan, Bapak Ibu, ya, itu semuanya adalah pekerjaan si jahat, Bapak Ibu. Makanya saya katakan itu tidak terjadi kebetulan, tapi ada pribadi-pribadi, ya, yang dipimpin oleh satu pribadi yang bernama iblis, setan, Lucifer, yang tengah memerintah dunia ini, Bapak Ibu, dan itu akan berakhir ketika Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, Bapak Ibu, ya. Jadi ini nubuatan, Bapak Ibu, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Bapak Ibu. Lalu di ayat yang berikutnya, Bapak Ibu, ya, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Bapak Ibu, pagi hari ini kembali kita diingatkan, Bapak Ibu, ya.
tidak ada urusan dosa sekarang ini, Bapak Ibu. Masalah dosa sudah selesai ya, karena di sini dikatakan ya, Bapak Ibu, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi dosa kita sudah ditebus, Bapak Ibu ya. Dosa kita sudah dibeli oleh darahnya yang luar biasa itu, Bapak Ibu. Bukan ditebus, dibeli oleh emas dan perak, tapi oleh darahnya. Jadi masalah dosa saya sudah tidak berbicara lagi karena itu sudah selesai, Bapak Ibu. Namun demikian masih ada karat-karatnya, kan kayak gitu, Bapak Ibu ya. Kalaupun ada yang mengakibatkan kutuk, Bapak Ibu, nah itu pun karat-karatnya, Bapak Ibu. Nah inilah yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Bagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu ya, kita mengerjakan keselamatan kita, Bapak Ibu. Jadi darah Yesus itu gratis, Bapak Ibu, tapi untuk mengerjakan keselamatan itu ada harga yang harus dibayar. Contoh pagi hari ini, Bapak Ibu ya, pagi-pagi udah digedor-gedor oleh Pak Andi ya, untuk sama-sama mendengarkan firman. Itu harga, Bapak Ibu, yang harus kita bayar. Itu harus dibayar, Bapak Ibu ya. Dibayar dengan kemauan yang kuat. Nah, Bapak, tapi kalau dosa sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, jadi kita sekarang ini on the way, Bapak Ibu ya, dalam perjalanan untuk menuju kesempurnaan, Bapak Ibu. Kapan kesempurnaannya? Nanti ketika kita sudah diangkat oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi sebelum diangkat itu, tubuh kita ini diubah menjadi tubuh kemuliaan, Bapak Ibu. Maka dosa itu selesai semua, kutuk-kutuk itu selesai semua, Bapak Ibu ya. Tapi secara status dosa kita udah selesai. Kalaupun besok kita dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu, kembali ke rumah Allah, tak usah bingung-bingung, tak usah ragu-ragu, tak usah takut-takut, Bapak Ibu. Kita pasti dijemput oleh malaikat Tuhan, Bapak Ibu, dan kita ada di paradise, kita ada di heaven, apapun itu namanya, tapi itu tempat yang menyenangkan. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi semuanya sudah beres, Bapak Ibu, tapi jangan pulang cepat-cepat karena Pak Andi masih butuh, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu ya. Jangan cepat-cepat pulang, Bapak Ibu ya, karena memang di surga itu nyaman, enak, Bapak Ibu ya. Tapi di bumi ini masih banyak proyek-proyek kita, Bapak Ibu ya. Tugas-tugas penginjilan kita yang belum kita lakukan bersama-sama, Bapak Ibu ya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, minta waktu lagi, kan gitu, Bapak Ibu, supaya Tuhan kasih kesehatan kita yang sempurna, kasih kesehatan yang prima, Bapak Ibu. Dan sebenarnya kesembuhan itu juga telah diberikan oleh Tuhan dan ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Tinggal kita belajar bagaimana melepaskan kuasa bilu-bilu Kristus itu supaya sakit penyakit, Bapak Ibu, itu bisa disembuhkan. Demikian juga dengan beban-beban yang berat itu, Tuhan sudah memberikan kuasa pengurapan, kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Tinggal melepaskan, belajar melepaskan bagaimana supaya kuasa itu menghancurkan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi pagi hari ini luar biasa kita diingatkan kembali, Bapak Ibu ya. Lalu di ayat yang ke-6, Bapak Ibu, di situ dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Jadi Bapak Ibu ya, kita ini adalah orang-orang yang telah dipisahkan bagi Tuhan, Bapak Ibu ya, dari kerajaan kegelapan, dan oleh darahnya Yesus, Bapak Ibu ya, darahnya yang luar biasa itu, Bapak Ibu, telah membebaskan kita dari ikatan kuasa kegelapan. Lalu kita ditarik masuk ke dalam kerajaan terangnya yang ajaib, Bapak Ibu, sehingga kita menjadi suatu kerajaan, Bapak Ibu, menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Bapak Ibu, pagi hari ini saya sampaikan, Bapak Ibu adalah imam, saudara adalah imam, saya adalah imam, kita semua imam. Apa tugas imam? Nah, jadi kita semua punya tugas, Bapak Ibu, sebagai imam. Itu nggak cerita nanti, Bapak, cerita sekarang ini juga, Bapak Ibu ya. Jadi kerajaan Allah itu bukan cerita nanti, kerajaan Allah itu juga berbicara tentang sekarang dan nanti, Bapak Ibu. Jadi imam, apa tugas imam? Mempersiapkan, Bapak Ibu, korban bakaran. Mempersiapkan. Saya sebagai imam, saya mempersiapkan keluarga-keluarga saya, Bapak Ibu, untuk datang kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi oleh karenanya ini sebagai pertemuan doa pagi, renungan pagi, Bapak Ibu, ini juga bagian daripada persiapan kita, Bapak Ibu ya. Kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saya imamnya, Bapak Ibu, maka saya mempersiapkan ya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat Tuhan, khususnya dalam saluran khotbah pendeta ini. Inilah salah satu contoh tugas imam, Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu dikatakan ya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya,
Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin, amin Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu, itu berlaku sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Dari sekarang sampai selama-lamanya, ever and forever Bapak Ibu. Maranatha Bapak, sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan. Jadi kalau sekarang tengah menghadapi, ya kalau bahasa saya proses Bapak Ibu, ingat ini janji Tuhan Bapak Ibu ya. Itu nanti apa yang kita hadapi sekarang ini Bapak Ibu, nggak ada ya, nggak ada bandingnya dengan apa yang akan kita peroleh Bapak Ibu. Nah ini itu, jadi kita fokus ke sana Bapak Ibu ya. Lalu di ayat 7 di situ dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Ini yang disebut sebagai second coming, kedatangan dia yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai Bapak Ibu. Juga mereka yang telah menikam dia, bahkan yang menikam dia, yang ini kan kalau kita melakukan amanat agung Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan ya, memang ada kemuliaan di situ Bapak Ibu, tapi ada juga harganya yang harus dibayar Bapak Ibu untuk menjadi seorang hamba Tuhan ya. Bapak Ibu juga hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan, kita hamba Tuhan ya, ada harga yang dibayar Bapak Ibu, karena lawan kita si iblis Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa pakai siapa saja. Jadi banyak juga orang-orang di luar sana tidak senang dengan kekristenan Bapak Ibu, dan iblis pakai mereka Bapak Ibu. Nah kadang-kala kita ditolak ya Bapak Ibu ya, seperti saya di tempat tinggal saya ini ya, sebelah itu adalah gereja Bawang Bapak Ibu, maksud saya gerejanya Kedar Nebayot Bapak Ibu ya, rumah ibadah Bandi Kedar dan Nebayot Bapak Ibu ya. Benar-benar ya, saya juga mengalami kesulitan untuk mengembangkan pelayanan di komplek rumah saya ini Bapak Ibu, makanya gereja nggak bisa dibangun di sini ya, karena yang tausakan gereja dibangun Bapak Ibu ya. Ini merujuk pengalaman pribadi saya Bapak Ibu ya, dengan orang Kristen tinggal di sebelah rumah saya udah nggak nyaman Bapak Ibu, apalagi ini gereja. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini juga merupakan tantangan Bapak Ibu. Jadi banyak aja orang yang tidak senang Bapak Ibu ya. Nah itu bukan terjadi begitu saja, tapi itu adalah perbuatan-perbuatan iblis setan yang ingin mengempang kita untuk kita tidak melakukan pengabaran Injil Bapak Ibu, penjangkauan jiwa-jiwa seperti, sehingga kita ditolak, kita dihina, kita dipitnah, bahkan dijebloskan ke penjara, bahkan mati sebagai martir Bapak Ibu. Nah itu dia Bapak Ibu ya, kalau kita membawa panji-panji Kristus. Tapi jangan lihat itunya Bapak Ibu, tapi lihat nanti apa yang akan terjadi, lihat nanti bakalan apa yang terjadi yang Tuhan akan hadiahkan buat kita Bapak Ibu. Jadi di sana lihatnya, jangan sekarang Bapak Ibu ya. Kalau sekarang ini ya nggak apa-apa, ini prosesnya Bapak Ibu ya, dan itu harus kita lakukan dengan tulus Bapak Ibu, dan dengan iman tentunya. Amin Bapak Ibu ya. Lalu di situ dikatakan lagi ya Bapak Ibu ya, ayat 7 ya, ini sampai 8 ayat aja Bapak Ibu ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia Bapak ya, menikam Tuhan Yesus ya, yang menyakiti gerejanya, yang membakar gerejanya, yang menyakiti umat-umatnya Bapak Ibu ya, itu akan melihat Tuhan Yesus Bapak Ibu datang untuk kedua kalinya nanti Bapak Ibu ya. Dan semua bangsa di bumi, jadi bukan hanya bangsa, tapi bangsa-bangsa Bapak Ibu di bumi akan meratapi dia. Iya, amin. Akan meratapi Bapak Ibu. Akhirnya mereka mensalah yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Dan ini menjadi doa kita Bapak Ibu. Kita nggak mau seperti yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu ya. Kenapa gereja harus didirikan meskipun keadaan bangsa ya atau bumi dalam keadaan apapun itu, mau keadaan baik ya Bapak Ibu, lebih tidak baik lagi, apapun itu Bapak Ibu, gereja tetap harus didirikan Bapak Ibu. Tubuh Kristus harus tetap ditegakkan Bapak Ibu, dengan satu tujuan, untuk menghadap ya jiwa-jiwa Bapak Ibu untuk masuk ke api neraka, mengalami kematian kekal. Dan itu tugas kita Bapak Ibu. Nah kembali kita diingatkan Bapak Ibu ya pagi hari ini ya, dan itu tugas saudara, tugas saya, tugas kita semua. Tapi layani dulu Yerusalemnya Bapak Ibu, layani dulu keluarganya, lihat dulu keluarganya bagaimana ya. Kalau sudah oke keluarganya, baru masuk melangkah ke Yudea Bapak Ibu, tetangga Bapak Ibu, baru Samaria, baru ke kota Bapak Ibu, baru sampai ke ujung-ujung bumi. Dan itu tugas Tuhan Pak, tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah kita diperlengkapi semua Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jangan nanti ketika kita kembali ke surga Bapak Ibu, kita ketemu sama Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bertanya, berapa banyak jiwa yang sudah kau menangkan anakku?
Wah, kita gugup Bapak Ibu, ya berapa jiwa ya, wah kita sudah diberi umur panjang Bapak Ibu, masa kita satu jiwa aja pun nggak bisa kita menangkan Bapak Ibu. Nah kan kayak gitu. Nah oleh karenanya mari Bapak Ibu ya, itu juga nggak gampang, harus ada satu kerinduan yang amat dalam Bapak Ibu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan yakinlah Bapak Ibu, satu orang bertobat maka seisi Roma akan bertobat juga, dan Tuhan akan menganugerahi kita mahkota dan malaikat akan bersorak-sorai Bapak Ibu. Satu jiwa saja Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Amin Bapak Ibu ya. Jadi untuk itulah kita diperlengkapi Bapak Ibu ya. Ya. Ayat terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi Alfa dan Omega ini Bapak Ibu ya, ini adalah huruf Yunani. Jadi alfabet Yunani maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi A itu Alfa, Z itu Omega ya. Jadi yang awal dan yang terakhir ya. Siapa itu? Tentu Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Ini membicarakan tentang Tuhan Yesus ya. Di sini dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Nah, jadi memang Bapak Ibu ya, siapa Yesus? Yesus adalah firman. Nah, apa yang dikerjakan firman? Menciptakan alam semesta ini Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma jadi manusia, kemudian turun ke muka bumi jadi manusia ya Bapak Ibu ya, karena kasihnya, cintanya kepada kita Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya katakan Bapak Ibu ya, hati-hati dengan firman, dengan perkataan Bapak Ibu ya, dengan perkataan kita Bapak Ibu. Perkataan Bapak Ibu itu sangat berkuasa. Perkataan saya juga sangat berkuasa. Mari kita lepaskan Bapak Ibu ya. Perkataan-perkataan yang kita lepaskan itu akan membentuk sesuatu di alam roh Bapak Ibu ya. Di dunia roh Bapak Ibu. Oleh karenanya lepaskanlah perkataan-perkataan nubuatan, perkataan-perkataan membangun, perkataan-perkataan motivasi, perkataan-perkataan berkat Bapak Ibu ya, tanpa Bapak Ibu sadari itu akan membentuk. Jangan sampai kita melepaskan hujatan-hujatan Bapak Ibu, perkataan-perkataan tidak membangun terhadap keluarga kita, terhadap siapapun Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ya. Ini firman Bapak Ibu. Jadi bumi ini diciptakan, dibentuk oleh firman Bapak Ibu, oleh kata, oleh perkataan, yaitu perkataan Tuhan dan Yesus itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak kita perkataannya sangat berkuasa, Bapak Ibu juga dan saya, kita semua perkataan kita ini sangat berkuasa Bapak Ibu. Nah oleh karenanya pagi hari ini saya akan menguatkan saudara-saudara. Apa persoalan saudara hari-hari? Perkatakan. Kalau sakit katakan sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, aku sembuh. Bapak Ibu harus demonstrasikan. Sesakit apa? Aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Meskipun ketika Bapak Ibu ngomong sembuh-sembuh malah sakit, tapi iman Bapak Ibu harus didemonstrasikan. Aku sembuh. Bapak Ibu lihat segala sesuatunya. Bapak Ibu dalam keadaan nyata itu masih sakit gitu. Mata kita, mata jasmani kita, Bapak Ibu melihat kita masih sakit. Tapi lihat dengan iman, mata rohani Ibu, Bapak, iman Bapak, iman Ibu, katakan aku sembuh, 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 sembuh. Melihatnya dengan iman, jangan kasat mata. Maka Bapak Ibu juga akan sembuh. Seperti itu. Gitu juga dalam empitan ekonomi Bapak Ibu ya, dalam masalah-masalah keluarga Bapak Ibu, katakan Bapak, lepaskan perkataan. Pagi hari ini saya mendorong Bapak Ibu untuk melepaskan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan berkat Bapak Ibu. Ya, jangan langsung mau diintimidasi oleh iblis, wah langsung khawatir. Oh jangan Bapak Ibu, jangan mau Bapak Ibu. Yakobus berkata, usirlah iblis, lawanlah iblis, maka dia akan lari. Amin Bapak Ibu ya. Jadi pagi hari ini kita mulai, Bapak Ibu yang tengah mengalami gangguan kesehatan, mulai perkatakan dengan iman Bapak Ibu. Luar biasa ya, ini berkat kita membuka kitab Wahyu Bapak Ibu, sehingga saya spontan aja diingatkan oleh Tuhan, didorong oleh Tuhan Bapak Ibu untuk mengatakan hal ini kepada Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Ya saya pikir Bapak Ibu untuk sementara ini aja dulu pertemuan kita. Jadi banyak hal yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu ya. Jadi besok mungkin ya Bapak Ibu ya, saya pikir ini menarik ya. Kalau Bapak Ibu setuju, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar video ini, atau melalui WA. Kita mau berhenti sampai sini atau mau lanjut, Bapak Ibu sampaikan sama saya ya. Karena
ada roh Allah dalam diri Bapak Ibu. Saya mau konfirmasi, apakah yang saya dapatkan ini juga itu terkonfirmasi dengan roh Allah yang ada di diri Bapak Ibu. Nah itu, jadi itulah kita saling saling mendukung Bapak Ibu. Apakah yang saya dapatkan ini itu juga terkonfirmasi dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Kalau Bapak Ibu bilang ya, ditulis Bapak Ibu ya, melalui WA boleh ya, di komenin juga boleh ya. Lanjut Pastor Andy, saya lanjut Bapak Ibu. Ya kalau enggak, ya saya doa lagi apa yang Tuhan akan berikan. Tapi saya dari renungan saya Tuhan kasihkan bahwa ini seperti itu Bapak Ibu. Tuhan akan singkapkan Bapak Ibu ya, hal-hal yang mungkin selama ini belum kita ketahui Bapak Ibu. Termasuk saya juga Bapak Ibu. Tapi Tuhan sangat kuat untuk mendorong saya untuk menyampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi ini kalau nanti memang terkonfirmasi ya apa yang saya sampaikan ini, maka ini menjadi santapan menu kita setiap pagi Bapak Ibu sampai selesai. Amin Bapak Ibu ya. Saya pikir demikian. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersama dengan saya, sudah memenuhi panggilan Tuhan ya, karena Tuhan begitu sayang mengasihi Bapak Ibu dan saya, kita semuanya untuk diperlengkapi hanya untuk satu tujuan Bapak Ibu, melakukan kehendak dan tujuannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera, salam sukses, salam sehat. May God bless you. Bye.